Assalamualaikum, hai, saya Rika Febrisya dengan NIM 2202010179 dengan jurusan Administrasi Publik kelas 1E dengan dosen pengampu Ibu Risma Dewi SS MST. Ini saya akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow, teori X, teori Y, Max Greger, teori motivasi Herzberg, dan teori hubungan kemanusiaan Likert and Agriyris. Teori kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologis yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhannya mereka sehari-hari. Teori kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Tahap kebutuhan itu adalah fisiologis, keamanan dan kasih sayang, sosial dan afiliasi, serta harga diri dan aktualisasi diri, atau perwujudan diri. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan ada 5 tingkatan dasar. Yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan yang paling tinggi. Konsep teori kebutuhan Maslow. Konsep hierarki kebutuhan Maslow ini pada awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Misalnya air merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bertahan dari rasa lapar dan tidak makan, namun tidak bisa bertahan dari rasa haus dan tidak minum. Hal ini yang disebut dengan Maslow yang merupakan kebutuhan dasar yang kemudian disusun menjadi bentuk tingkatan kebutuhan. Maslow memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan pada hierarki selanjutnya bisa dicapai apabila kebutuhan di tingkat bawah tercapai. Teori X dan teori Y Max Greger yang merupakan teori motivasi manusia dalam manajemen. Teori X memberikan satu asumsi tentang sifat manusia dan filosofi yang dihasilkan dari manajemen berdasarkan pada arahan dan kontrol pekerja melalui pelaksanaan kewenangan formal dan pemeliharaan sistem kontrol manajemen. Teori Y memberikan satu set alternatif asumsi-asumsi tentang sifat dan perilaku manusia dan filosofi yang diambil oleh manajemen berdasarkan pada integrasi diri dan kontrol diri. Teori ini menjelaskan kontras dua model motivasi tenaga kerja yang diterapkan oleh manajer dalam manajemen sumber daya manusia. Perilaku organisasi dan pengembangan organisasi, dua aset asumsi umum yang bertentangan bagaimana pekerja termotivasi menjadi dasar dalam membentuk dua gaya manajerial yang berbeda. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan dan eksternal dan dukungan. Sedangkan teori Y menyorot peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerjaan internal kekuatan memotivasi karyawan. Dia dirancang untuk meningkatkan perkayaan pekerjaan bagi karyawan. Herzberg ingin memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagaimana dalam perencanaan, melakukan dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Teori motivasi Herzberg didasarkan pada prinsip bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan memiliki hubungan independen satu sama lain. Beberapa faktor tertentu dapat diartikan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor lain bertanggung jawab atas ketidakpuasan kerja. Teori terakhir adalah
132. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi manusia atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 2. Chris Argyris meneliti masalah organisasi yang mencakup hubungan antar individu dalam organisasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan individu itu sendiri dan perkembangan organisasi secara menyeluruh. Argyris beranggapan bahwa setiap orang memiliki potensi yang dapat mewujudkan secara nyata. Realisasi diri atau aktualisasi diri tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar dan organisasinya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum